Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Rencana reuni Akbar 212 tahun ini digaungkan. Tadinya reuni 212 ini akan diselenggarakan di Jakarta, terutama Monas atau kawasan sekitar. Atas dasar apa mereka rencanakan itu? Bukankah masih PPKM dan Jakarta sendiri dinaikkan ke level 2? Mereka tadinya berniat menyelenggarakan di Monas, lalu pindah ke Patung Kuda, lalu direvisi kembali ke Bogor, di Komplek Masjid Az-Zikro, Sentul. Perlu diketahui, Masjid Az-Zikro pengelolanya yang mereka rencanakan sebagai pusat kegiatan reuni Akbar ternyata belum memberikan konfirmasi persetujuan ketika panitia reuni mengemukakan akan pilihan tempat ini. Namun atas keputusan pindah panitia reuni Akbar 212 ke Az-Zikro, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria mengatakannya sebagai langkah yang sangat bijak. Wagub DKI mengatakan, saya nggak bilang nggak dapat izin, mereka sendiri yang memutuskan, yang bijak, yang baik. Inilah kelebihan para ulama. Kalau kumpul akhirnya berunding mengambil keputusan yang menurut saya sangat baik, kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin 29 November. Apa yang dikatakan Ahmad Reza Patria sebagai Wagub DKI terhadap panitia reuni Akbar sebagai bijak dan baik mengundang masalah. Bukankah dari awal reuni Akbar 212 itu sendiri bukan rencana yang bijak apabila kita memikirkan soal pandemi yang belum berakhir? Bagaimana penyelenggaraan reuni Akbar 212 dengan maksud mengumpulkan ribuan orang untuk tujuan politik itu bisa dikatakan sebagai bijaksana juga? Bukankah hal yang bijak itu justru tidak menyelenggarakan kerumunan massa di era pandemik seperti sekarang ini? Mengamati gerakan 212 memang tidak ada habisnya, selalu ada hal-hal baru yang ditawarkan oleh mereka. Sebenarnya gerakan ini pasca pemilu Jakarta dan pemilu 2019 sudah kehilangan relevansinya. Mengapa demikian? Karena agenda-agenda pasca 2017 dan 2019 hampir dikatakan tidak ada yang berhasil. Agenda ekonomi umat yang mereka canangkan dan rencanakan pasca 2017 tidak begitu terlihat. Ambil contoh pendirian MAD 212 yang kini semakin sulit ditemukan keberadaannya. Agenda politik mereka juga bisa dikatakan tidak kalah krisisnya. Tokoh-tokoh politik yang mereka dulu bela sibuk dengan agenda politik mereka sendiri. Agenda keagamaan yang mereka lakukan lebih berorientasi pada agitasi politik daripada pengajian itu sendiri. Ustadz-ustadz yang berafiliasi kepada mereka lebih banyak menyuarakan hate speech daripada nas-nas keagamaan yang adem di acara pengajian mereka. Lalu untuk apa melakukan perayaan reuni Akbar 212? Bukankah itu membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar? Sebagai sebuah gerakan, reuni Akbar 212 ini mudah dibaca. Gerakan mereka pasca 2017 berbeda dengan gerakan awal mereka. Gerakan awal pra-2017 itu kompleks dan tidak mudah menebak arahnya. Justru pasca 2017 setelah sukses dengan pemilu Gubernur DKI Jakarta menjadi mudah untuk dibaca. Muaranya adalah gerakan untuk mendukung kekuasaan politik. Karena arahnya untuk mendukung kekuasaan politik, maka dukungan pada mereka jauh lebih menurun pada saat ini. Jika gerakan 212 dulu, isu yang dikembangkannya lebih luas, seperti soal ketidakadilan ekonomi dan lain sebagainya, maka pantas apabila banyak kalangan yang bersimpati dan bahkan ikut mendukungnya. Isu mereka mampu menggerakkan orang untuk merasa memiliki nasib yang sama dengan mereka. Namun setelah tahap sukses mereka pada pemilu Gubernur DKI 2017 berakhir, ketertarikan banyak kalangan mulai memudar. Apalagi di kalangan mereka sendiri terjadi saling berbeda arah dan bahkan perpecahan atas pemaknaan perjuangan mereka. Belum lagi figur-figur politik mereka sudah mulai banyak yang bergeser menuju pada Jokowi. Reuni Akbar 212 yang akan terjadi di Bogor ini nampaknya akan menampilkan wajah-wajah tidak sama dengan wajah-wajah dulu. Sebagian masih ada tokoh-tokoh lama, namun tidak ada tokoh sekuat Habib Rizik. Bahkan politisi yang akan bergabung pada gerakan ini juga tidak seperti dulu lagi. Sekarang mereka semua sibuk dengan persiapan partai-partai mereka,
menghadapi pemilu 2022. Hal-hal seperti ini tidak mereka pertimbangkan untuk kebijaksanaan gerakan mereka di era pandemi. Alih-alih mengumpulkan massa dan pasti menghabiskan banyak sumber daya, kenapa tidak saja gerakan mereka dialihkan ke hal-hal yang lebih bijak, seperti bantuan langsung kepada masyarakat, pembukaan layanan kesehatan, dan sebagainya. Kini zaman sudah berubah, keadaan sosial dan politik juga tidak sama dengan ketika gerakan ini muncul pertama kali. Komposisi aktor politik juga sudah berubah, partai politik semakin kuat dan mandiri dalam menentukan orang-orangnya untuk dijadikan sebagai pemimpin masa depan mereka. Organisasi-organisasi Islam yang arus utama atau mainstream juga sudah semakin memahami aspirasi umat mereka. NU dan Muhammadiyah serta MUI telah menunjukkan peran mereka yang semakin signifikan di ruang publik umat Islam. Pernyataan-pernyataan dan program-program mereka menjadi rujukan bagi umat mereka masing-masing, bahkan juga bagi pengambilan keputusan negara. Apakah gerakan 212 ini akan mengambil momentum pemilu 2024 dan memulai konsolidasi dari sekarang? Hal seperti ini sah-sah saja mereka lakukan. Mereka memiliki kebebasan politik untuk mereka perjuangkan. Namun sekali lagi, mereka nampaknya tidak paham bahwa banyak hal yang juga sudah berubah saat sekarang. Jika gerakan ini masih berniat mendapatkan hati dari massa mengambang atau floating mass, baik itu dari partai politik maupun dari organisasi-organisasi massa Islam, maka saya ingin katakan bahwa saat ini partai-partai politik dalam keadaan yang kuat dan stabil untuk mengelola massa mereka. Demikian juga yang terjadi pada organisasi massa Islam yang semakin dekat dengan umat mereka. Tapi satu hal yang mungkin akan menjadi ganjalan besar bagi kebangkitan kembali 212 adalah soal agenda politik mereka. Jika mereka terlalu transparan mengusung calon pemimpin nasional 212 dari sekarang, maka mereka sudah membuat demarkasi politiknya sendiri. Artinya banyak orang-orang yang memiliki agenda politik dengan mereka yang mungkin tidak setuju dengan mereka. Perlu diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan gerakan 212 dulu sukses karena agenda politiknya tidak semata soal pemimpin, namun juga soal lainnya, yakni soal keadilan ekonomi dan politik mereka yang yakini. Di sini banyak orang yang memiliki titik temu dengan agenda mereka. Sebagai catatan, reuni Akbar 212 akan memiliki nilai kebijakan justru apabila dibatalkan dan sumber daya kegiatan mereka dialihkan untuk bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat. Agenda reuni Akbar 212 nampaknya akan sulit mengulang sukses masa lalu jika arah politik mereka terlalu kentara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.